Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita untuk mata kuliah Statistika 1 ini. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan ya, mungkin perlu ada yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu nanti mengenai penilaian ya. Ini penilaian kita lihat. Nah, kehadiran nanti ini bobotnya adalah 10% ya. Nanti ada tugas-tugas mandiri, kita ini bobotnya adalah 20%. Kemudian ada UTS 30% dan UAS 40%. Jadi dengan adanya ini saya harapkan Anda perhatikan di sini ya. Kehadiran itu mempunyai peranan penting dan tugas-tugas mulai penting. Jadi kalau ingin nilainya maksimal tentu ini harus diperhatikan yang ini. Baik, selanjutnya kita lihat yaitu mengenai materi berikutnya adalah, nah ini materi yang akan kita sampaikan ya. Nanti ini ada sekitar 14 kali pertemuan ya. Nah, pertemuan pertama ini kita akan membicarakan mengenai konsep dasar statistik. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita akan bicarakan mengenai distribusi, frekuensi dan grafik sampai nanti UAS pada pertemuan ke-14. Baik, saya rasa cukup ini, artinya ini sebagai kontrak kuliah kita ya. Nah, sekali lagi untuk kehadiran ya, di dalam e-learning itu kehadiran toleransinya 15 menit. Kalau lewat 15 menit itu akan terdata terlambat. Tapi kalau lewat dari 60 menit itu maka tidak akan bisa masuk, dianggap tidak hadir. Ya. Nah, selanjutnya saya teruskan yaitu mengenai pengertian statistika. Statistika ini ada dua macam pengertian. Ada orang mengatakan statistika, ada itu statistik. Statistika dengan statistik itu berbeda. Kalau statistika itu adalah ilmu bagaimana kita mengumpulkan data, menata, menyaji, kemudian menganalisis data tersebut serta menginterpretasikan data menjadi informasi sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan efektif. Nah, sedangkan statistik itu adalah kumpulan angka-angka yang tersusun dari satu angka ke angka yang lain. Ini bisa berupa tabel, bisa berupa grafik, bisa juga berupa gambar. Jadi kalau kita lihat, kalau kita pernah masuk ke bank, di bank itu ada data, misalnya kurs rupiah atau kurs valuta asing. Nah, itu namanya data statistik. Kalau Anda juga pernah datang misalkan ke kantor kelurahan, data statistik kependudukan, berarti data. Dia bisa pakai tabel, bisa berupa grafik, bisa juga berupa gambar. Ya. Nah, ini pengertian dari statistika dan statistik. Nah, kalau statistika itu adalah pengolahan data. Sehingga datanya itu bisa dianalisis, kemudian hasilnya itu bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu proses dalam statistika. Kita lihat ya, data diolah oleh statistika maka menghasilkan informasi ya. Kalau dari produksi juga sama, data hasil produksi diolah dengan statistika, dengan perhitungan statistika, maka akan dilahirkanlah satu informasi ya. Kita teruskan. Nah, perkembangan statistika ini sebenarnya statistika ini sudah dilakukan sejak artinya zaman dahulu kala ya, perkembangan ini seperti misalkan kita menghitung rata-rata ya, ini rata-rata hujan, rata-rata pendapatan, rata-rata pengeluaran, itu semuanya adalah perhitungan statistika. Jadi perkembangannya itu sejak zaman Mesir, zaman Cina sudah menentukan besar pajak kepada masyarakat, itu juga menggunakan statistika. Karena kan pajak tidak semuanya rata, tergantung dari apa? Tergantung dari pendapatan masing-masing warga. Nah, kemudian juga sampai tahun 1990, nah Bayes ini mengembangkan teori pengambilan keputusan. Nah, teori Bayes inilah yang banyak dipakai oleh orang informatika dalam mengambil suatu sistem pengambilan keputusan. Kalau nanti namanya SPK. Jadi SPK itu adalah bagaimana cara menghitung keputusan dengan menggunakan metode statistika. Nah, selanjutnya kita lihat apa sih peran statistika di dalam suatu kehidupan. Ya. Hampir seluruh kehidupan itu menggunakan statistika, menggunakan perhitungan.
apalagi kehidupan yang bersifatnya menghitung pengeluaran atau kejadian atau peluang. Kita lihat di sini, misalkan dalam ilmu-ilmu sosial ya, ilmu-ilmu bisnis ya, ilmu ekonomi, industri dan lain-lainnya. Nah, statistika ini banyak digunakan. Kalau kita misalkan di dalam suatu ilmu ekonomi atau ilmu marketing, kita ingin menghitung berapa rata-rata penjualan per tahun, berapa rata-rata penjualan per semester, kecenderungan apa minat konsumen, apakah konsumen puas atau tidak. Nah, itu menggunakan statistika. Kemudian juga di dalam satu kehidupan sosial, yaitu contohnya seperti sensus. Kalau dalam musim pilkada itu suka ada sensus ya. Sensus misalkan mengecek apakah peminat atau masyarakat ini berapa persen ingin memilih si A, berapa persen akan memilih si B, berapa persen akan memilih si C. Itu juga menggunakan statistika. Kemudian di dalam satu komputerisasi, dalam ilmu komputer kita, karena kita ini adalah jurusan dari TI ya, yang bergerak dalam bidang informatika, statistika ini bisa digunakan untuk membuat program namanya artificial intelligence, atau bahasa kitanya adalah kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini contohnya begini. Kalau Anda misalkan buka Google, obat sakit perut misalkan gitu kan ya, nanti akan keluar dari Google itu adalah ini A, B, C, cara membuat tape. Nah, di Google akan keluar itu, masukkan ini, masukkan itu sampai jadi tape. Itu namanya adalah suatu program yang dibuat oleh manusia, yang disebut juga dengan artificial intelligence, atau disebut juga dengan kecerdasan buatan. Ya, jadi orang kalau misalkan konsultasi dengan dokter, itu kadang-kadang udah tidak pakai dokter lagi, dengan handphone atau dengan komputer, dengan internet kita bisa lihat. Misalkan Anda sekarang lagi sakit perut, sakit perutnya kenapa nih? Anda buat aja ya sakit perut. Gejalanya, misalkan gejalanya buang-buang air besar, ini. Nanti akan keluar, oh Anda sakit diare, oh Anda sakit perutnya karena mah, oh Anda karena sakit perutnya macam-macam. Nah, itu udah dijawab langsung oleh komputer, udah dijawab langsung oleh internet. Itu namanya artificial buatan. Jadi bisa saja nanti suatu saat ke depan beberapa fungsi dari pelayanan masyarakat itu tidak dilayani oleh manusia, tapi dilayani oleh komputer ya. Nah, kemudian kita selanjutnya nah ada lagi peran perhitungan statistika nih yang sering kalau kita di daerah industri ini, yaitu kasus tuntutan buruh terhadap kenaikan gaji juga dihitung dengan statistika. Bagaimana apakah cocok naik gaji atau tidak? Ya, kita hitung bagaimana tingkat inflasinya, bagaimana tingkat pemasukannya, bagaimana tingkat yang lain-lainnya, sehingga keluar kesimpulan informasi bahwa ini memang harus naik sekian persen atau tidak perlu naik. Nah, ini perkembangan peran statistika di dalam satu kehidupan kita. Ya, ini bisa Anda lihat ya, Anda baca sendiri ya mengenai penggunaan statistika baik dalam bidang manajemen, bidang akuntansi, bidang pemasaran, bidang keuangan ya. Semuanya, seluruh kehidupan hampir semuanya adalah menggunakan statistika ya. Nah, baik, dari sini mungkin ada hal yang ditanyakan, silakan ya. Nanti kita akan masuk ke sesi kedua ya. Baik.